Halo cuy, kalian tahu gak sih? Gua mau bahas apaan? Ya, gua bakal ngerating mapel yang pernah gua pelajarin di sekolah. Gua bikin ini bukan karena sekedar gabut atau apa ya, tapi karena bentar lagi gua udah mau lulus SMA cuy. Udah waktunya mikirin masa depan dan gua kepikiran dulu. Kayaknya cocok ini kalau gua ngerating mata pelajaran yang pernah gua pelajarin. Dan jujur-jujuran cuy, gua tuh bingung parah buat ngerating mapelnya ini. Itu tuh enaknya guru jadi pengaruh apa enggak. Soalnya tuh kadang kita kan suka atau nggak suka sama suatu pelajaran karena gurunya. Tapi akhirnya gua mutusin bahwa guru nggak gua ikut campurin dan cuma pure mata pelajaran aja. Oke, gua mulai dengan mata pelajaran pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya mapel bahasa Indo bukan tipe pelajaran yang susah sampai ini itu kayak MTK. Tapi yang agak dikeselin sama ini pelajaran itu tuh apalagi saat ujian, jumlah soalnya banyak dan per satu soal kalimatnya itu tuh kadang terlalu sedikit panjang. Sebutkan dan jelaskan tentang materi kemarin dan beri pengertian di masing-masing penjelasan minimal 10 halaman. Beri sumber jawaban dan presentasikan di depan kelas tanpa membawa buku. Alah, bosok liga harapan gue. Tapi materi-materi di bahasa Indo sebenarnya masih masuk gitu loh ke otak gua. Tapi kemarin gua agak kesel sama satu materi, yaitu namanya surat lamaran pekerjaan, dimana kita disuruh bikin surat lamaran pekerjaan dengan struktur, pemilihan kata, dan wajib ditulis pakai huruf Latin. Entah berapa kertas yang udah gua buang gitu loh buat bikin ginian karena salah mulu. Jadi ya walaupun memang ada beberapa hal yang gua keselin dari ini pelajaran, gua taruh bahasa Indo di TRB. Selain karena ada beberapa materi yang lumayan gua suka ya, itu karena gua orang Indonesia. Lanjut, ada sejarah. Ya, gua ada mapel sejarah dari waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA sampai kelas 3. Ini mapel tuh sebenarnya seru cuy kalau lu nemu materi yang emang lu suka. Kayak misal, gua masih suka sama ini pelajaran saat masih kelas 1 karena materinya masih kayak sejarah zaman purba atau zaman dinosaurus gitulah cuy. Ya, materinya tuh asik karena dulu belum pernah belajar materi ginian. Tapi saat udah naik ke kelas 11 dan 12, gua udah nggak terlalu suka sama ini pelajaran karena yang dibahas cuman full sejarah Indo. Bukannya gue gak cinta sama Indonesia, tapi sebenarnya ekspektasi gue buat ini pelajaran, gue tuh pengen belajar kayak materi tentang perang dunia atau tokoh-tokoh dunia gitulah. Kalau materi ini cuman sejarah Indo, jadinya tuh kayak gak terlalu beda gitu sama pelajaran PKN. Jadi ya sejarah gue taruh di TRC. Selanjutnya ada PJOK atau olahraga. Langsung aja dah tier S. Gua kayaknya gak butuh jelasin panjang lebar dah, karena gua yang udah jelas-jelas cowok paling maco sepulau Jawa, bercanda cuy, udah jelas bakal suka banget sama olahraga, khususnya sepak bola. Apalagi ketika waktu belajaran olahraga malah jam kosong, lu bisa bikin pertandingan sendiri yang tensi dan vibes-nya ngalahin final Piala Dunia. Dan juga misalnya kayak olahraga lain kayak basket, volley, badminton, dan lain-lain lah yang kebanyakan udah pernah gua mainin. Dan itu asik cuy, apalagi main bareng sama teman. Lanjut, ada bahasa Inggris. 9 dari 10 orang setuju bahwa nilai bahasa Inggris mereka biasanya lebih tinggi daripada nilai bahasa Indo. Tapi sayangnya gua orang ke-10 cuy. Sebenarnya gua ini tipe orang yang suka sama bahasa Inggris. Semisal lu ngasih gua cerita atau film lah, film bahasa Inggris tanpa subtitle, gua masih bisa paham walaupun nggak 100%. Dan nilai bahasa Inggris gua waktu kelas 10 dan kelas 12 masih tergolong menengah tinggi lah istilahnya. Tapi saat gua udah kelas 12 atau kelas 3 SMA, dimana setiap naik kelas kita tuh ganti guru, termasuk guru bahasa Inggris. Dan di kelas 3 ini, kelas gua dapat salah satu guru yang level bahasa Inggrisnya tuh paling bagus, dimana dia jelasin materinya full pakai bahasa Inggris, yang sebenarnya materi yang dijelasin gak terlalu masuk ke kepala gua. Nah, ada dimana saat kita lagi ulangan harian, kita dikasih 5 soal uraian. Gua kerjain lah seperti biasa gitu ya kan.
Dan saat nilainya udah keluar, sebentar, gua mau main tebak-tebakan dah. Lu tebak berapa nilai gua? Hah? Berapa? Salah. Gua dapat nilai 0. Buset. Dan itu tuh gua satu-satunya di kelas gua yang dapat nilai 0. Tapi bentar. Ini bukan 100% kesalahan gua, guys. Soalnya hampir semua teman gua dapat nilai yang jelek juga, kayak 10 lah, 20 lah, 5 lah, ya segitu lah. Dan lu tahu nggak apa yang bikin nilainya pada jelek? Ya, karena penilaian dari guru gua. Gini, gua jelasin. Dari 5 soal itu, kalau dilihat sebenarnya jawaban gua itu benar semua. Tapi guru gua ternyata cuman minta jawabannya 1 kalimat. Kayak misal kayak titik, udah gitu doang. Gua dan kebanyakan teman gua jawabnya lebih dari 1 kalimat buat ngejelasin jawaban yang udah kita tulis sebelumnya. Permisi bu, ini nilai saya kok 0 ya bu? Bukannya semua jawaban saya benar? Mana? Kan jawabannya panjang semua. Ibu kan mintanya jawaban yang spesifik. Perasaan ibu nggak ngasih tahu dah. Tapi emang soalnya lumayan kebingungan cuy. Bahkan kelas sebelah gua jauh lebih banyak yang dapat nilai 0 dari kelas gua, yang literally cuman gua sendiri. Ya, karena gua udah bilang di awal, gua nggak bakal ngecampurin guru, dan full karena pelajarannya gua taruh bahasa Inggris di TNA. Ya karena pertimbangan hal lain selain guru, gua sebenarnya masih suka gitu sama pelajaran bahasa Inggris. Nah, dan bos terakhir dan the one and only, matematika. Sebenarnya matematika tuh sebenarnya ada 2 sisi cuy ketika lo ngerjain. Kalau lu paham, itu tuh bakal kerasa asik banget. Tapi kalau lu gak paham, gua kadang ngerasa kayak manusia purba yang dikasih penjumlahan 1+1 yang belum tentu bisa. Gua sebenarnya tipe orang yang gak bisa langsung paham loh materi MTK kalau cuman dijelasin. Gua tuh harus banget loh ngerjain contoh soal dan baca penjelasannya beberapa kali baru bisa gua 100% paham. Tapi kadang-kadang saat penjelasan materi, kalau gua meleng dikit saat guru gua lagi ngejelasin, kadang gua bakal ngerasa kayak ketinggalan. What the f***? Gua bukan gak suka sama ini pelajaran cuy, tapi emang ada beberapa hal gitu loh yang gua keselin. Jadi gua taruh di tier B. Karena sebenarnya ketika gua udah bisa paham sama suatu materi, rasanya gua tuh udah bisa disandingin sama Jerome Pauline. Dan oh ya, gua ada satu ritual menarik yang selalu gua lakuin sebelum ujian matematika, yaitu ganti foto profil WhatsApp gua dengan foto Jerome Pauline. Ya berharap otak gua bisa kerasukan Jerome Pauline cuy. Ya jadi begitulah hasil ngerating mapelnya yang part 1. Dan mungkin gua bakal bikin part selanjutnya dengan mapel yang berbeda. Kalian bisa ngasih saran lah buat enaknya mapel apa yang bakal gua rating.